Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Kembali bersama saya Rara Sian, The Revealer Lady, di program News from the Future dari YouTube Revival Fire City. Dan pertama-tama saya mau ucapkan Happy Chinese New Year buat semua saudara-saudara yang merayakan tahun baru Cina ini. Kita percaya bahwa Tuhan bisa berbicara melalui apapun. Saya sering sekali membahas, saudara, di YouTube, bahwa Tuhan itu bergerak dalam musim dan waktu. Tuhan bisa pakai banyak hal untuk berbicara. Tuhan bisa pakai benda-benda di langit. Tuhan bisa pakai mimpi. Tuhan pakai vision. Tuhan pakai kejadian-kejadian alam, bahkan berita, peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk menyatakan suaranya. Nah, hari ini kita akan bahas apa pesan profetik yang kita akan terima di tahun yang baru ini, khususnya tahun daripada Chinese New Year ini. Saudara, kita tahu bahwa saudara kita, orang-orang Chinese, orang Tionghoa, percaya bahwa tahun ini adalah tahun naga kayu. Kita harus tahu apa pesan profetiknya, bagaimana pembalikan keadaannya, dan bagaimana kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara, menurut berita yang kita terima bahwa naga kayu ini akan terjadi 60 tahun lagi. Jadi siklus daripada naga kayu ini terjadi 60 tahun lagi. Saudara, ketika kita research dalam Bible, kita research dalam firman Tuhan, apa arti kata 60 tahun? Apa firman Tuhan yang berbicara tentang 60 tahun, saudara? Dan ketika kita cari di Bible, angka 60 tahun itu ada dua pengertian. Yang pertama, saudara, itu saudara bisa lihat di 1 Timotius 5 ayat 3. Saya akan bacakan, saudara. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang dan malam. Lalu di ayat selanjutnya ditulis bahwa janda yang bisa mendapatkan bantuan dalam tanda kutip berkat daripada persekutuan adalah janda yang berumur 60 tahun berdasarkan kitab daripada Timotius. Artinya apa, saudara? Bahwa usia 60 itu berdasarkan firman Tuhan itu adalah angka di mana orang itu dianggap dia melalui masa produktifnya, dan akhirnya di usia 60 itu waktunya dia untuk menikmati apa yang sudah dia kerjakan. 60 tahun itu berbicara dia menerima anugerah karena bukan usia produktif lagi. Jadi janda di sini yang di Timotius, saudara bisa baca kelanjutannya, berbicara tentang usia 60 tahun. Artinya janda itu berhak mendapatkan berkat dan pertolongan dan bahkan anugerah dari orang-orang sekitarnya. Artinya, saudara, bahwa di tahun ini Tuhan mau katakan bahwa engkau akan menikmati, you will be rest in grace. Kau akan mengalami yang namanya anugerah dan perkenanan, bukan dengan susah payahmu, tapi Tuhan akan memberikan double grace, Tuhan akan memberikan double anointing. Nah, saudara bisa lihat di Kejadian 25 ayat 26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Saudara, kalau tahu kisah Ishak, itu juga berbicara mengenai penggenapan. Saat usia 60 tahun, Ishak mendapatkan janji Tuhan. Dia mendapatkan anak dan keturunan. Walaupun kita tahu keadaannya saat itu ada kemandulan, tapi Tuhan memberikan jawaban mujizat ketika Ishak berusia 60 tahun. Artinya di tahun ini, apa yang belum digenapi akan terjadi dan digenapi dalam hidup kita. Apa yang belum tuntas, Tuhan akan tuntaskan. Inilah final lap di mana engkau akan mengalami yang namanya penggenapan demi penggenapan. Kalau tadi Timotius berbicara janda umur 60, dia berhak mendapatkan reward, mendapatkan hadiah, mendapatkan pertolongan, mendapatkan bantuan. Artinya rescue, pertolongan Tuhan sedang datang atas hidupmu. Dan juga seperti Ishak di usia 60 tahun dia mendapatkan anak, dia mendapatkan jawaban doanya. So, percaya di tahun ini akan ada yang namanya double grace, akan ada suddenly grace, akan ada berkat yang tiba-tiba tercurah, dan akan ada penggenapan penuntasan yang sudah tunggu berlama-lama, bertahun-tahun yang lalu. Tahun ini akan terjadi penggenapan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Lalu kita akan buka firman Tuhan, Wahyu 12 ayat 3-5. Pengertian tentang naga kayu, saudara. Saudara harus berjaga-jaga, saudara harus waspada. Bukan menjadi takut, tapi saudara aware, saudara berjaga-jaga, berdoa supaya tidak jatuh dalam pencobaan, supaya saudara tidak terlena, supaya saudara tidak akhirnya menjadi orang-orang yang tidak mengerti musim dan waktu dan tanda-tanda yang Tuhan berikan. Mari kita buka Wahyu 12 ayat 3-5.
Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan di atas seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudara, hati-hati. Ketika ini berbicara tahun naga kayu, artinya 2024 itu berbicara munculnya naga merah. Atau dengan kata lain, munculnya sistem antikris, munculnya sistem antikris. Mungkin dia tidak datang sebagai wujud setan, langsung ngetok rumah saudara, langsung nakut-nakutin saudara. Tapi yang saudara waspadai sistemnya. Jangan sampai dia masuk dalam gereja, masuk dalam sistem pendidikan, masuk dalam sistem bisnismu, di mana akhirnya orang mengejar kekuasaan, power. Mereka udah gak percaya lagi tentang kuasa, mujizat. Mereka meremehkan hadirat Tuhan. Hati-hati, jangan sampai gereja itu hanya sekedar hiburan, hanya sekedar pesta pora, tapi tidak ada isinya, tidak ada pertobatan, tidak ada pemulihan, tidak ada mujizat dan kebangkitan. Hati-hati saudara, jangan sampai sistem antikris, jangan sampai seperti naga itu dia masuk dalam sistem dunia ini. Walaupun kita tahu bahwa tanda akhir zaman adalah memang naga merah itu dibangkitkan, tapi kita berdoa sebagai anak-anak Tuhan untuk kita berjaga-jaga dan waspada. Jangan kita menjadi sama dengan dunia ini, tapi kita terus semakin hari berubah-ubah oleh pembaharuan iman kita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Dan yang kedua, hati-hati, naga itu berbicara ekornya ditulis menarik sepertiga bintang. Saudara, di tahun ini hati-hati para bintangnya Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terseret daripada buntut naga itu. Kita berdoa biar bintang kita bersinar senantiasa. Kita adalah bintangnya Tuhan, terang cahaya Tuhan menyinari kita, dan kita terus naik, tidak turun menjadi kepala bukan ekor. Saudara, kalau kita berbicara naga, buntut naga, kita bisa lihat di kisah Amalek, saudara. Ulangan 25 ayat 17-19. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Buntut ekor naga berbicara di belakang. Artinya hati-hati yang ada posisi di belakang. Biasanya yang ada di belakang itu apa? Orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah untuk berjalan, orang-orang yang kecapean, letih, lesu. Hati-hati tahun 2024, jangan biarkan intimidasi iblis membuat engkau lemah, letih, lesu, sehingga engkau gak punya semangat berjuang lagi, sehingga engkau gak mau bertarung lagi, sehingga engkau akhirnya menyerah kalah. Karena iblis paling suka orang-orang yang sedang lemah, letih, lesu. Makanya kenapa disebut ekor naga itu menarik, menjatuhkan sepertiga daripada bintang. Oleh karena itu saudara, seperti Amalek menyerang barisan belakang yang lemah, yang burn out, yang letih, lesu. Dia lakukan dengan sadis, dia lakukan dengan tanpa pandang bulu. Semua yang di belakang yang sedang lemah dia sikat habis. Hari ini kita berdoa saudara, di keluarga kita, di persekutuan kita, di gereja kita, kita harus saling menguatkan, saling mendoakan. Kalau ada yang lemah, kita kuatkan. Kalau hari ini kita lemah, ada orang-orang yang akan menguatkan kita. Mari kita jangan egois, tapi kita adalah satu keluarga dalam Kristus. Kita saling membantu, saling menguatkan yang lemah, saudara. Amin. Jangan sampai ada ekor naga yang mengebaskan setiap bintang-bintang yang sedang bercahaya. Kita berdoa oleh karena anugerah perkenanan Tuhan. Kita adalah bintangnya Tuhan. Kita adalah bintang yang terus bersinar dan tidak pernah padam. Oleh karena anugerah dan perkenanannya. Amin, saudara. Dan selanjutnya, naga itu berbicara tentang kisah wanita yang disembunyikan. Saudara, kau tadi baca di Wahyu 12 bahwa itu naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan. Wanita itu berbicara apa? Berbicara gereja Tuhan, berbicara bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel, berbicara generasi. Artinya hati-hati bahwa di tahun ini akan banyak sekali penyesatan atau serangan-serangan dalam gereja Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, dan juga generasi-generasi muda. Karena apa saudara? Iblis sangat takut kalau ada kebangkitan generasi. Iblis sangat takut kalau gereja dan bangsa pilihan Tuhan dipulihkan. Oleh karena itu perhatikan generasi-generasi muda. Mungkin itu persekutuan di gereja kita, mungkin itu keluargamu. Kita
kita minta covering, kita minta perlindungan Tuhan sehingga generasi muda dijagai. Tapi kabar baiknya saudara, pembalikan keadaannya di tahun ini, memang anak muda, generasi muda banyak diserang, tapi kita percaya justru di tengah serangan akan bangkit generasi gada besi yang akan memerintah bangsa-bangsa. Akan bangkit anak muda yang militan, yang cinta Tuhan, dan akan membawa revival ke kota-kota dan ke bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan selanjutnya apa saudara? Artinya tentang naga. Naga itu berbicara penyesatan. Dan penyesatan yang paling mengerikan dan yang paling halus cara kerjanya adalah ketika iblis membuat engkau mempertanyakan Tuhan. Ketika engkau mempertanyakan apakah Tuhan mencintaimu, apakah Tuhan baik, apakah Tuhan berkuasa, itu penyesatan yang pertama. Hati-hati, sepanjang tahun 2024 iblis membuat anak-anak Tuhan mempertanyakan iman. Kenapa udah doa puasa, kenapa udah melayani Tuhan, kenapa banyak hal terjadi yang gak enak. Tapi hari ini saudara, ketika ada penyesatan itu, saudara lawan dengan iman yang teguh, makin melekat sama Tuhan. Jangan biarkan penyesat-penyesat itu datang, karena dia akan masuk lewat media sosial, dia akan masuk lewat lingkungan sekitarmu, bahkan dia akan masuk intimidasi lewat pikiran, perasaan, kehendakmu. Ketika hal itu datang, lawan dengan iman yang teguh. Banyak hal yang iblis akan berikan kepada kita untuk kita mempertanyakan iman dan mempertanyakan kuasa Tuhan. Itulah cara kerjanya. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, dia gak pernah salah, dia gak pernah gagal, dan dia akan menolong, dia akan membentengi setiap kita. Amin saudara. Dan yang dahsyatnya saudara, jangan khawatir. Walaupun naga ini berbicara tentang kuasa kegelapan, berbicara banyak hal yang gak enak, tapi kita berdoa bahwa Tuhan kita jauh lebih dahsyat. Kita percaya satu tangan Tuhan sanggup untuk mengalahkan beribu-ribu musuh yang ada di depan kita. Kalau kita berbicara naga kayu itu memiliki arti yang luar biasa. Bukan kayunya yang berkuasa, tapi kayu di tangan yang tepat. Dan ketika Tuhan memberikan urapan, itu akan menjadi dahsyat luar biasa. Saudara, Musa ketika dia membelah Laut Teberau, dia memegang tongkat kayu, dia angkat. Karena ada urapan Tuhan, karena ada kuasa Tuhan, sehingga Laut Teberau itu terbelah. Dan ketika bangsa Israel haus, Musa juga memakai tongkat, dia memukul batu itu dan air itu keluar. Dan ketika air itu dimarah pahit rasanya, Musa melemparkan tongkat kayu, dan air itu berubah jadi manis. Artinya ada pembalikan keadaan di tahun ini saudara. Setiap laut permasalahanmu akan Tuhan belah seperti Laut Teberau. Setiap kehausan, kekeringan, kelaparanmu akan Tuhan puaskan. Tuhan akan menyediakan apa yang kau perlukan. Dan apapun yang pahit seperti marah, hatimu yang pahit, hidupmu yang pahit, Tuhan ubahkan jadi kemanisan. Artinya saudara, di tahun ini percaya dengan cara yang sederhana, yang kau gak duga-duga, tapi kuasa Tuhan akan bekerja dan akan mengubahkan seluruh kehidupanmu di dalam nama Yesus. Dan yang paling utama, yang paling dahsyat, kayu itu berbicara apa? Salib Kristus. Di atas salib Kristus, di atas bukit pengorbanan itu, Tuhan Yesus sudah mati untuk setiap kita. Darahnya sudah tercurah bagi setiap kita, sehingga naga apapun kuasa kegelapan, dia sudah kalah di atas kayu salib. Karena Tuhan yang berperang bagi kita. Ada pertukaran di atas kayu salib. Setiap penderitaan kita, setiap sakit penyakit kita, setiap kelemahan, kemiskinan, setiap air mata kita sudah digantikan dengan kesembuhan, dengan sukacita, dengan berkat, dengan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini mata kita hanya memandang kepada Tuhan. Jangan mata kita memandang kepada naga itu. Jangan memandang kepada iblis dan serangan-serangannya, tapi memandang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan pusat segalanya dalam hidupku. Tuhan adalah segala-galanya dalam hidupku. Sehingga apapun yang hari ini menjadi serangan, justru itu jadi kemenangan dalam hidupmu. Apapun serangan musuh yang sedang menyerang kau, itu justru jadi promosi. Itu justru jadi berkat-berkat yang melimpah. Seperti Musa membelah Laut Teberau dengan tongkat kayu, hari ini Tuhan juga yang sama. Tuhan yang sama memakai hidupmu, memakai tongkat kayu yang sederhana untuk membelah setiap laut permasalahanmu. Tuhan yang akan memberikan apa yang kau perlukan, minuman, makanan, lebih dari itu Tuhan akan berikan. Dan Tuhan akan ubahkan hatimu yang pahit menjadi manis. Dan lebih dari itu, Tuhan selamatkan jiwa kita, selamatkan hidup kita di atas kayu salib. Bahwa Tuhan Yesus darahnya yang berkuasa, salibnya yang berkuasa, sehingga tidak ada kekalahan di pihak kita. Dan kita mau berkata, Jesus is the center of my life. Tuhan Yesus adalah pusat dari hidup kita. Tetap semangat, mari kita terima berkat-berkat yang luar biasa. Karena saya yakin berkat kelimpahan, kekayaan, kejayaan itu pasti menjadi bagian kita kalau kita mengikuti firman-Nya, kalau kita percaya, kalau kita melakukan agendanya, kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan buat setiap kita. Tetap semangat semua dan terus terima janji Tuhan. Rasakan kebaikan, rasakan jawaban mujizat, rasakan cinta kasih Tuhan sepanjang hidup kita.
Haleluya. Terima kasih untuk semua yang menonton daripada video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke banyak orang, sehingga banyak orang diberkati melalui tayangan video ini. Akhir kata, saya Rara Siahaan mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.